Iya, pelan. Iya, ini bisa. Iya, gimana ini pelan. Aduh. Sakit apanya? Gak tahu, ini gue sakit. Lu hamil? Enggak lah, stupid. Enggak, gue takut keguguran maksudnya. Enggak, udah cepetan bangunin gue. Iya, ini makanya ini udah. Ayo. Bisa pelan. Kaki lu dulu turunin. Kita turunin. Pelan-pelan. Lain, kenaon ih. Oh, iya mau kudu dipilon. Hoi, kenaon eta sia, Get room atuh, Mas. Ini bantuin tolong, Mas. Bukti sia eueuh bantuin kumaha, lagi ngeunah-ngeunah dibantuan ngeunah we atuh. Udah jelas. Dengerin dulu nih. Cicing atuh. Saya tidak melakukan apa-apa kan di sini. Dengerin dulu makanya. Saya bisa kasih penjelasan. Makanya saya jelasin dulu. Dengerin. Saya tidak melakukan apa-apa. Ketemu nggak Mas Teno? Enggak. Aduh, aku juga cari di atas tadi juga nggak ketemu. Ya, oke. Baik. Saya segera ke sana. Baik, Pak Lukas. Baik. Iya. Iya, tahu. Saya di sini. Iya. Ya nggak usah tahu. Kuat ini megangnya biasa aja. Saya di sini. Gue mau nelfon keluarga gue dulu. Iya. Tapi gue mana? Lepas ini. Ini. Halo, Tak. Kamu di mana sih, Tak? Hah? Kenapa? Oh my god. Yaudah sekarang mendingan lo Sherlock ya, Tak ya. Sherlock sekarang juga, oke? Pak Lukas. Kamu, Pak Idris. Ya. Kamu Lalita kan? Saya Om Lukas. Om Lukas. Oh my god. Oh thank god. Aku nggak tahu kenapa orang-orang ini mikir aku macam-macam sama cowok itu ya. Lalita, ini Andre, anak Om. Oh thank god. Ayo berarti kita udah selesai ya. Die. Ayo. Tunggu Lalita, tunggu. Pak Idris, ini anaknya Pak Danu. Gak mungkin mereka melakukan seperti itu. Dad, semua salah paham. Salah paham kumaha? Ini masalah kamu atuh. Nih, saya punya foto dan videonya. Om Tang. Jelas-jelas ini mah mereka semuanya yang melakukannya. Maaf, Pak Lukas. Tidak karena Bapak warga yang terhormat dan sangat membantu pembangunan di kampung ini bersama Pak Danu. Ya belum tentu anak Bapak Andre memiliki perilaku yang sama dengan Bapak. Biar saja waktu yang membuktikan. Dan saya tidak berhak untuk menilai. Harus bisa tuh Pak Idris, puntennya. Ini mah udah terbukti, ada foto, ada video. Pak, apalagi dia kan baru pulang dari luar negeri. Di luar negeri itu perzinahan depan umum itu mah biasa. Kita mah suka nonton ya, Mbak. Dan tidak ada hubungannya orang yang tinggal di luar negeri dengan kejadian ini. Punten pisan. Seharusnya Pak Idris sebagai sesepuh kampung ini ya mengambil kebijakan yang terbaik. Kan Pak Idris sendiri yang selalu bilang menggalakkan kebersihan kampung kita ini dari huru-hara dan perjinahan. Kalau huru-hara dan perjinahan dibiarkan nanti bisa kena pasal berlapis. Saya mah tidak mau kampung kita ini tercemar. Kalau Pak Idris membiarkan contoh yang tidak baik, nanti bakal ada lagi contoh yang tidak baik selanjutnya. Kan kita semua warga sudah paham ya, kampung kita itu tidak mentolerir yang tindakan asulila. Asusila. Eta maksudnya. Iya sudah. The fuck, man. Saya tidak ada masalah dengan Anda ya. Saya tidak ada masalah dengan Anda. Lepasin. Saya di sini. Atuh eta bener Kang, itu teh anaknya si Pak Lukas tah. Videonya jelas itu mah, yang sedang berzina, sedang calana we. Lu nyebarin, wah gila. Sabar. Kamu benar menyebarkan video itu? Hah? Ya saya sengaja menyebarkan biar semua warga kampung tahu Pak Idris. Kamu tidak perlu melakukan itu, Jang. Tidak perlu. Nggak bisa gitu Pak Idris. Bersuara. Saya tidak mau warga saya anarkis. Mengerti? Ini udah bener ini.
Tapi tar dulu, gua suruh jalan dulu. Ya sabar, gendong gua makanya. Yaudah, cepetan gendong. Nanti saya akan mengambil keputusan yang bijaksana. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu kembali ke rumah. Silakan. Pak Idris, kebijakannya teh harus adil tuh ya. Jangan membiarkan orang yang berzina di dalam sana dibiarkan saja. Kan jelas-jelas berzinahan mah dilarang di kampung kitanya. Iya, nggak boleh begitu. Permisi. Harap. Mas, ini ada apa, Mas? Ada apa ini? Ya, ada perzinahan, tapi Pak Idris membiarkan. Kan tidak Gening, ada apa? Kita curi. Nanti dulu. Beresin dulu. Lalita mana? Woi. Ini gimana sih? Mas. Lalita mana, Lalita? Lalita nggak ada. Ini apa sih? Lalita mana? Jurik. Jawab loh. Ma? Pa? Mau kemana? Adik kamu ada masalah di puncak. Sorry, mama masih buru-buru ya. Bye, kakak. Apakah ini tidak cukup membuktikan? Sebelum dia datang kemari, itu dia baru saja memeriksakan kegadisannya, Pak. Dan hasilnya ya memang anak kami masih gadis, Pak. Saya paham. Tapi surat ini terbit sebelum putri ibu datang kemari. Dan kejadiannya itu tadi malam. Sebaiknya ibu cek kembali. Supaya saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi warga. Jadi itu hantu bohongan? Ya, bukan lagi. Alah, ketipu atuh kita mah. Hei, gengs, barudak. Jangan sini. Kesini. Saya punya informasi kesini. Informasi naon, Jang? Saya punya informasi. Mbak. Ih, naon atuh kok malah naik? Katanya mau ngasih informasi. Jadi tukeran posisi begini kamu teh. Kan biasanya pemberi informasi di atas, penerima informasi di bawah ya. Ya turunlah sok tah ya. Naon. Saya punya informasi yang Edun Suredun menarik aktual tajam dan terpercaya. Wah, mantap atuh. Saya mendengar di balik tembok. Jelas namun samar-samar, tapi tentu saja ini tajam, aktual dan setajam kater. Jadi, kemungkinan rasa sakit yang dirasa karena robeknya selaput darah. Itu bisa saja terjadi, Bu. Kan dokternya udah bilang, Apa tah kata dokternya? rusaknya selaput darah. Tidak selalu disebabkan karena hubungan seksual. Bisa jadi karena terjatuh atau cedera saat berolahraga, cedera saat berkuda, atau cedera saat bersepeda. Selaput darah bukan parameter seseorang itu masih perawan atau tidak. Aku googling. Kita bisa cari rumah sakit yang ada fasilitas visumnya. Dan dengan hasil visum itu, kita bisa tahu apa penyebab rusaknya selaput darah. Dia sudah tidak gadis lagi. Aku siap di visum. Aku jamin 1000% aku nggak berhubungan sama dia. Dad, sekarang make sense gak sih? Aku aja nggak kenal dengan dia sama sekali. Enggak juga. Kamu waktu umur 6 tahun sering gendong dia waktu dia masih baby. Aku kan masih baby. Berarti aku nggak tahu dia siapa. Aku nggak ingat sih, Dad. Tapi bener, udah cukup sih semuanya. Bener kata Lalala. Lalita, sih? Dia aja nggak tahu nama aku yang sebenarnya siapa. Nggak usah teriak-teriak. Santai, bro. Sudah. Aku yakin, Dad, ini semua hanya kekacauan. Dan aku yakin juga itu karena jatuh. Dan semua udah cukup. Yuk, pulang yuk. Yes, mendingan lo balik dan lupain ide semua orang buat nikahin kita. Bye, not see you anymore.
tunggu dulu. Apa lagi sih, Pak? Udah lah, Pak. Mending kita balik ke Jakarta sekarang dan lupain semua yang terjadi. Nggak segampang itu. Yang kena bencana itu aku, Pak. Kalau ada orang yang harusnya bilang enggak semudah itu, orang itu adalah aku. Sekarang ini aku lagi berjuang untuk menerima kenyataan bahwa kemungkinan besarnya di hari pengantin aku nanti aku nggak akan berdarah. Aku berusaha untuk kuat saat dimana harusnya ini hari bahagia aku. Hari ulang tahun aku. Hari spesial dimana nggak ada yang ngucapin happy birthday at all. At all. Oke? Aku pergi packing. Saya akan bicarakan dengan Pak Danung dan keluarga hari ini juga. Maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung. Tapi sebagai sesepuh kampung ini, ya saya tentunya harus membuat nyaman warga. Saya ngerti. Baik, terima kasih Pak. Ya, sampai ketemu. Jadi setelah diskusi dengan Pak Idris, warga di sini menginginkan pernikahan Andre dan Lalita dilangsungkan. Atau kita punya aset, kita cabut dari sini. Kalau aku sih ya, aku lebih rela kita kehilangan semua aset di sini daripada kita harus memaksakan kehendak kita ke Lalita. Karena aku yakin Lalita dan Andre sudah mengatakan cerita yang sebenarnya tadi malam. So the best thing that we can do now, bawa Lalita pulang ke Jakarta. Daripada itu anak semakin lama di sini, dia akan makin depresi. Bukan maksud aku, aset itu lebih penting daripada keluarga kita. Tapi Dev, seberapa yakin kamu kalau pernikahan anak-anak kita ini tidak akan bahagia? Dan kamu tahu kan, bagaimana kekhawatiran suami kamu tentang hubungan antara Lalita dan Juan, pacarnya? Masalahnya pacarnya Lalita itu anak pengedar narkoba. Aku niat hubungi Andre untuk datang ke puncak minggu depan. Oh, Andre masih single. Mungkin ini kesempatan buat Andre dan Lalita. Kamu kenapa nggak cerita ya sama aku kalau kamu nyuruh Lalita liburan ke sini, itu juga termasuk untuk mempertemukan Andre dan Lalita. Kenapa? Enggak, itu cuma spontan aja kok. Aku sama sekali nggak bermaksud ke arah itu sebelumnya. Enggak. Cuma aku mikir, pernikahan itu kan nggak cuma urusan hubungan antar dua manusia, laki-laki dan perempuan kan, tapi lebih dari itu kan, hubungan antar dua keluarga itu loh. Sama sekali tidak terlintas di benak aku kalau peristiwa tadi malam akan terjadi, peristiwa yang memojokkan Andre dan Lalita untuk menikah. Apakah kamu nggak berpikir kalau jalan ini semua sudah diatur sedemikian rupa tanpa campur tangan kita? Kamu nggak serius kan mau nikahin mereka? Menurut aku, Danung, Lalita benar. Kita bisa buktiin semuanya. Dew, simbol kegadisan Lalita itu sudah hilang. Lalu dengan siapa coba kita akan menikahkannya? Dengan keluarga yang sok terhormat, yang akan memeriksa spray tempat tidur yang dipakai oleh menantunya ketika malam pertama, seperti yang kejadiannya Karisa itu? Atau kita membiarkan Juan terus berhubungan dengan Lalita? Ya. Dew, seberapa yakin sih kamu kalau Lalita nggak akan bergaul bebas dengan Juan setelah dia tahu bahwa kita tidak bisa membuktikan kegadisannya lagi? Atau memang tanpa kita sadari, ternyata Lalita punya hubungan rahasia dengan Andre? Ya paling tidak, Lalita akan menikah dengan laki-laki yang sudah merenggut kegadisannya. Ini kan gak seperti kejadiannya Karisa, ya kan? Kamu masih mikir mereka ada hubungan? Oh my, Danung, it's impossible. Aku percaya sama Lalita. Dan aku yakin tadi malam itu Lalita pasti beneran terjatuh. Dan itu ironis.
Sangat ironis, di mana seorang Lalita kehilangan kegadisannya seperti itu. Oh, itu kalau sampai terjadi sama aku bisa gila, Danung. Aku di sini masih melihat ada kekuatan di dalam diri Lalita. Dan aku mau itu disimpan oleh dia. Kamu harus make sure itu. Tolong, Danung. Sepertinya kita tahu persis siapa itu Lukas. Kita kenal betul dengan almarhumah ibunya Andre. 15 tahun kita bekerja sama di bidang bisnis dengan keluarga mereka. Kok rasanya gak pernah tuh mereka mengecewakan kita. Dan bahkan mereka membantu kita untuk membangun perusahaan ini secara besar seperti sekarang ini. Ya kan? Dan akhirnya Lalita dan Andre akan meneruskan apa yang sudah kita bangun. Apa ini gak sempurna? Aduh, aku bukannya tidak suka sama Andre. Tapi Lalita itu masih terlalu muda. Dan dia belum siap untuk sebuah pernikahan. Dan aku lihat Lalita itu gak cinta sama Andre. Kamu lupa ya. Kita gak pernah jatuh cinta ketika menikah dulu ya. Nope. Bahkan kamu tidak mau tidur sekamar denganku di malam pertama. Kamu merasa jijik. 6 bulan loh. 6 bulan baru pelan-pelan kamu jatuh cinta sama aku, Dewi. Dan semenjak itu aku baru sadar. Kalau cinta sejati itu datang setelah pernikahan. Cinta sebelum pernikahan itu hanya sebuah kata-kata, gak lebih dari itu. Kalau soal Lalita masih muda, aku yakin pasti ada jalan keluarnya. Deo. Aku mau kamu bersumpah. Demi Lalita. Bahwa kamu akan menikahkan mereka. Bukan karena kamu takut kehilangan semua aset miliaran kamu di sini. Aku bersumpah demi Lalita, demi Karissa, demi kamu dan cinta kita. Aku bersumpah akan menikahkan Lalita dengan Andre untuk masa depan mereka, untuk kebahagiaan Lalita. But I love her, Dad. I love Lolita so much. She's the one. Dia yang paling ngerti kebutuhan diri dan mental aku banget. Wow, so pasti. That's right. Setiap stripper pasti akan menyenangkan. That's true, Dad. Tapi dia harus tahu bahwa aku tidak mau berurusan apalagi nikah sama Lolita. Cewek alay, nothing compares to Lolita, Daddy. No! Yang terbaik buat Mama sama Papa sangat belum tentu terbaik buat aku. Yang terbaik buat aku itu adalah Lolita. LOL, LOL, bukan lal. Lalala itu terlalu unyu, so galak, dan oh my God, alay. Ya iyalah, aku kan masih muda. Aku sama sekali belum siap buat nikah. Sementara Lolita udah siap buat semuanya, aku udah kasih dia cincin tunangan dan aku cinta banget sama dia. Dan aku benar-benar jatuh cinta sama Juan. Juan itu keren. Lolita itu super hot. Oke? Shot. Yes! Tepat pada sasaran, exactly! Daddy waktu seumuran kamu juga tidur sama stripper. They are damn hot, sexy. See? See? Hah? Tapi bukan untuk istri. Dad,
Papa tidak akan pernah mengizinkan hubungan kamu dengan Juan selama-lamanya. Lolita itu stripper yang baik loh. Semua stripper itu baik. Tapi Juan itu tidak pantas jadi suami kamu. Dipandang dari segi manapun, anak itu punya bakat jadi perandalan. Persis seperti papanya. Papa tidak akan pernah salah menilai orang. Daddy pasti nggak tega misahin aku sama Lolita. Karena kita udah saling mencintai. Daddy harus lihat gimana kita berdua. You want me to prove it to you? Hello, Sugarcane. I've shit problem here. My dad wants. Hi, Sugar. Who the hell is that? My guess I can't talk right now. I'll call you later, okay? What are you doing? Baby, I'm a stripper. What do you expect me to do? Gardening or cooking? Artistica, of course. Unless you will take me out and marry me right now. Okay? See ya. Baby? Baby! Lolita is a stripper, right? Jadi pekerjaannya seperti... Kamu gak usah jelaskan sama Daddy. Daddy sudah tahu. Pernikahan kamu hanya dibedakan dengan satu huruf. O dan A. Lolita menjadi Lalita. It's no big deal. Tapi Dad, O itu besar. Satu hal yang harus kamu pahami. Kesulitan yang harus kamu hadapi bila mana kamu tidak menikah dengan Lalita.